Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Askia Saleha dengan NIM 24101163200016 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi wacana. Nah, pertama-tama wacana itu pada dasarnya adalah satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal itu merupakan satuan gramatikal tertinggi. Nah, persyaratan gramatikal dalam wacana itu dipenuhi kalau dalam wacana itu sudah terbina yang disebut kekohesian, yaitu hubungan antar unsur-unsur bahasa. Nah, bila wacana tersebut kohesif, maka akan terciptalah kekoherensian. Terciptalah isi wacana itu yang apik atau benar. Berikut membahas alat wacana, yaitu pertama ada alat gramatikal dan alat semantik. Pertama gramatikal, terus pertama itu konjungsi. Konjungsi itu kata penghubung. Nah, itu bisa kata dan, karena, oleh karena itu, dan sebagainya. Contohnya, aku Gevira akan pergi ke pasar. Nah, di kata aku Gevira ini bisa ditambahkan kata dan di tengah-tengahnya. Jadi aku dan Gevira akan pergi ke pasar. Jadi ya, seperti itu. Jadi yang kedua menggunakan kata ganti. Dianya, mereka, ini, itu. Nah, pakai contoh yang tadi, aku dan Gevira akan pergi ke pasar. Nah, aku dan Gevira itu bisa diganti menjadi kata kita atau kami. Nah, jadi kami akan pergi ke pasar, kita akan pergi ke pasar. Nah, yang ketiga itu elipsis, yaitu penghilang bagian kalimat yang sama. Terus contohnya itu kayak teman saya yang duduk di pojok kanan namanya Devin. Teman saya yang duduk di pojok kiri namanya Alvin. Teman saya yang duduk di tengah namanya Devi. Nah, itu kan kalimatnya kan teman saya tuh mungkin terlalu banyak ya. Jadi bisa dihilangkan hanya di kalimat pertama saja. Jadi misalnya teman saya yang duduk di pojok kanan namanya Devin, dan yang duduk di pojok kiri namanya Alvin, dan yang duduk di tengah ini namanya Devi. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Terus lanjut ke alat semantik. Nah, alat semantiknya pertama itu ada pertentangan. Hubungan pertentangan itu contohnya kemarin turun hujan sangat lebat, sore ini cerahnya bukan main. Nah, jadi kan pertentangan kemarin tuh hujan lebat dan hari ini tuh cerah. Nah, yang kedua itu ada generik spesifik atau spesifik generik. Contohnya generik spesifik itu pemerintah berusaha menyediakan kendaraan umum sebanyak-banyaknya dan akan berupaya mengurangi kendaraan pribadi gitu. Nah, spesifiknya itu pemerintah ini ingin mengurangi kendaraan pribadi itu agar kemacetan itu berkurang ya, dan mengurangi polusi juga. Nah, kalau spesifik generik ini contohnya itu kuda itu jangan dipacu terus, binatang juga perlu istirahat. Nah, di bagian kalimat pertama ini kuda ini spesifik hewan. Nah, yang di kalimat kedua itu binatang juga perlu istirahat tuh bagian generiknya. Lanjut yang ketiga itu menggunakan hubungan perbandingan antara isi kedua bagian kalimat. Contohnya, dengan cepat jambret tersebut mengambil tas wanita yang sedang berjalan. Nah, bagai elang yang menyambar anak ayam, si jambret ini dibandingkan atau disandingkan dengan elang ini yang cepat. Si jambret cepat mengambil
tas wanita tersebut, si elang ini cepat menyambar anak ayam tersebut. Jadi seperti itu. Yang keempat, menggunakan hubungan sebab akibat. Nah, jadi misalnya aku bangun kesiangan, oleh karena itu aku terlambat masuk sekolah. Nah, sebab aku bangun kesiangan itu mengakibatkan aku datang terlambat ke sekolah, masuk ke sekolah, gitu ya. Terus lanjutnya yang kelima tuh tujuan. Nah, hubungan tujuan itu contohnya semua anaknya kan sekolah kan tinggi-tinggi agar kelak tidak akan seperti dirinya itu mungkin orang tuanya gitu ya. Maksud tujuannya anak-anaknya dari sekolah kan tinggi itu dengan tujuan agar nasibnya tidak seperti dirinya. Terus yang keenam itu hubungan rujukan yang sama pada dua bagian kalimat. Nah, maksudnya itu kayak contohnya itu beca itu sudah tidak pernah terlihat lagi di kota-kota besar. Nah, terus kendaraan roda 3 itu sering dituduh memacetkan lalu lintas. Nah, kendaraan roda 3 ini merujuk kepada kata beca. Nah, roda 3. Oke, lanjut. Terus jenis-jenis wacana. Nah, jenis-jenis wacana ini berdasarkan medianya itu ada wacana lisan dan wacana tulis. Nah, terus berdasarkan penutur itu ada monolog dan dialog, dan berdasarkan sifat itu ada wacana fiksi dan non fiksi, dan kalau berdasarkan tujuan itu ada deskripsi, narasi, persuasi, argumentasi, dan eksposisi. Nah, lanjut. Subsatuan wacana itu dapat dikatakan bahwa itu dibangun oleh subsatuan wacana yang disebut bab, subbab, paragraf, subparagraf. Nah, terus ada juga hierarki satuan tingkatan gitu ya, tingkatan. Terus paling bawah itu ada fenom, morfem, fonem, morfem, terus ada kata, frasa, klausa, kalimat. Terus yang paling tinggi itu wacana yang kita bahas sekarang. Oke. Segitu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.